Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terakhir ya dari mata kuliah Teknik Irigasi. Topiknya tentang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ini biasa disingkat dengan OP irigasi ya. Operasi satu kegiatan dan P-nya pemeliharaan juga satu kegiatan yang lain ya. Adapun konten ya dari materi yang akan saya berikan setidaknya ada 4 subtopik. Yang pertama adalah konsep dasar operasi dan pemeliharaan. Yang kedua adalah tata cara pelaksanaan operasi jaringan irigasi. Yang ketiga adalah tata cara pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi. Dan yang terakhir tentang kelembagaan dan SDM ya sumber daya manusia dari operasi dan pemeliharaan. Ya, jadi ada 4 subtopik yang akan kita bahas. Baik, yang pertama tentang konsep dasar operasi dan pemeliharaan. Nah, konsep dasar dari kegiatan operasi dan pemeliharaan ini didasari pada Permen PUPR ya nomor 12 tahun 2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Di sini disebutkan bahwa tujuan dari operasi jaringan irigasi adalah yang pertama untuk menyediakan air yang akan dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Artinya di sini air harus tersedia dan nanti untuk digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian prinsipnya air yang tersedia tadi dibagi secara adil dan merata. Ya, karena nanti akan mengkaitkan dengan berbagai macam pihak ya, kelompok tani ya, atau petani pemakai air dan seterusnya dengan wilayah-wilayah yang berbeda-beda, maka air yang tersedia harus dibagi secara adil dan merata. Kemudian air diberikan di petak-petak sawah secara tepat sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanamannya. Karena setiap umur tanaman itu membutuhkan air yang beda-beda. Ya, sebagai contoh kalau kita lihat di gambar ini adalah ya masa vegetatif, maaf generatif ya ketika ya pembentukan bulir-bulir ya ini membutuhkan air dengan jumlah tertentu. Nah, sehingga prinsipnya harus tepat caranya, tepat waktunya dan tepat jumlahnya. Ya. Dan yang terakhir, tujuan dari operasi jaringan irigasi adalah akibat-akibat negatif yang mungkin ditimbulkan oleh air tadi dapat dihindarkan. Ya, jadi ini 4 tujuan dari operasi jaringan irigasi. Adapun yang kedua, tujuan dari pemeliharaan. Tujuannya adalah untuk memperpanjang usia kegunaan aset. Ya, karena jaringan irigasi itu adalah aset, maka tujuan kegiatan pemeliharaan itu untuk memperpanjang usia, yaitu setiap bagian dari suatu tempat kerja dan bangunan dan isinya. Ini yang kita sebut sebagai aset. Hal ini terutama penting ya di negara-negara berkembang karena kurangnya sumber daya modal untuk penggantian. Jadi lebih baik melakukan pemeliharaan sehingga awet daripada harus mengganti. Karena kalau mengganti itu akan membutuhkan sumber daya modal yang besar. Memang berbeda di negara-negara maju ya, kadang-kadang lebih menguntungkan untuk mengganti daripada memelihara. Yang kedua tujuannya dari pemeliharaan adalah untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi atau jasa
dan mendapatkan laba investasi atau return of investment maksimum yang mungkin. Ya, jadi peralatan infrastruktur yang ada itu dijamin ya bisa dimanfaatkan secara optimum. Yang ketiga, untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. Misalnya ada unit cadangan, unit penanggulangan darurat, dan penyelamatan dan sebagainya. Jadi, dalam kegiatan operasi ada namanya unit cadangan yang siap untuk menanggulangi kedaruratan dan penyelamatan. Kemudian yang keempat, untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut ya. Jadi ini aspek ketiganya juga sangat penting bagian dari tujuan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi. Oke, berikutnya kita lebih spesifik ya, kita masuk apa itu kegiatan operasi dan pemeliharaan. Kita mulai dari kegiatan operasi. Kegiatan operasi diantaranya ada pekerjaan pengumpulan data, misalnya ada data debit, data curah hujan, dan data luas tanam. Kemudian ada pekerjaan kalibrasi alat ukur pengukur debit, ya, karena tadi kan prinsipnya harus dibagi secara adil, maka harus ada kuantifikasi jumlah. Nah, maka di sini perlu alat pengukur debit, di mana nanti alat ini perlu dikalibrasi. Kemudian pekerjaan membuat rencana penyediaan air tahunan atau RPAT, kemudian pembagian dan pemberian air tahunan atau PPAT, dan rencana tata tanam tahunan atau RT3, rencana pengeringan dan seterusnya. Ya, ini bagian dari kegiatan operasi. Kemudian yang berikutnya, ya, bagian dari kegiatan operasi adalah pekerjaan melaksanakan pembagian dan pemberian air, termasuk di dalamnya membuat laporan permintaan air, mengisi papan operasi, dan mengatur bukaan pintu. Ya, ini bagian dari operasi. Yang berikutnya atau yang kelima, pekerjaan mengatur pintu-pintu air pada bendung yang berkaitan dengan datangnya debit sungai banjir. Ya, jadi mengatur pintu air, berapa ketinggian yang harus dibuka, harus ditutup. Ya, ini bagian dari kegiatan operasi. Kemudian yang berikutnya adalah pekerjaan mengatur pintu kantong lumpur ya, karena sedimentasi ya untuk menguras endapan lumpur. Dan ada namanya sedimen trap ya berupa kantong lumpur. Nah, di sini tugas nanti untuk menguras endapan lumpur adalah bagian dari kegiatan operasi. Kemudian yang penting juga adalah bagian dari jaringan apa kegiatan operasi adalah koordinasi antar instansi terkait. Kemudian yang terakhir melakukan monitoring dan evaluasi ya MONEF dari kegiatan operasi jaringan irigasi ya. Jadi seluruh kegiatan ini dilakukan MONEF yang juga merupakan bagian kegiatan operasi. Nah, kemudian lingkup dari kegiatan operasi jaringan irigasi ada lingkup nanti perencanaan, ada lingkup pelaksanaan ya, dan juga nanti ada lingkup monitoring dan evaluasi ya. Jadi ini adalah lingkupnya. Apa yang termasuk lingkup perencanaan? Ya, masuk lingkup perencanaan adalah usulan rencana tata tanam atau belangkonya itu namanya belangko 01O. O itu ya merefer ke operasi. Ya, jadi ada rencana tata tanam. Kemudian perencanaan penyediaan air tahunan ya. Kemudian perencanaan tata tanam detail. Kemudian ada rapat komisi irigasi, ya, jadi ada komisi irigasi nanti di kelembagaan yang akan kita bahas. Jadi ada rapat komisi irigasi untuk menyusun rencana tata tanam atau belangkonya itu 02O.
Ya, jadi ini hasil rapat nanti mengisi formulir atau belangko 02O. Kemudian dari situ nanti akan dibuatkan SK, baik itu bupati atau wali kota bahkan atau gubernur mengenai rencana tata tanam tadi. Ya, ini harus disahkan. Tadi kan prinsipnya harus membagi secara adil tadi ya. Jadi harus disahkan oleh SK bupati atau wali kota atau gubernur. Nah, nanti dalam bentuk ini ya O3O. Kemudian yang terakhir perencanaan pembagian dan pemberian air tahunan. Ya. Nah, ini bagian dari lingkup perencanaan. Yang kedua adalah lingkup pelaksanaan. Di sini ada laporan keadaan air dan tanaman. Ini kondisi aktual. Ya, nanti ada belangkonya 04O. Ya, operasi berarti ya. Kemudian ada penentuan rencana kebutuhan air di pintu pengambilan. Ya, atau O5O ya, 05O. Ada pencatatan debit saluran ya. Ini 06O. Kemudian pembagian atau penetapan pembagian air pada jaringan sekunder dan primer ya. Jadi ini sudah pelaksanaan ya. Ini banyak yang harus diisi. 07O. Kemudian pencatatan debit sungai atau bangunan pengambilan ya 08O. Kemudian perhitungan faktor K atau faktor palawija relatif atau FPR itu 09O. Kemudian laporan produktivitas dan neraca air per daerah irigasi. Ya, jadi ini menghitung ya neraca airnya, ada laporannya ya. Kemudian ini bagian ini adalah 10O. Kemudian rekap kabupaten per masa tanam, rekap provinsi, dan yang terakhir pengoperasian bangunan pengatur irigasi. Nah, ini semua ya 10 poin ini adalah bagian dari pelaksanaan. Oke, berikutnya yang ketiga atau yang terakhir adalah MONEF ya, melakukan monitoring dan evaluasi meliputi monitoring pelaksanaan operasi yang tadi sudah ada belangko-belangkonya dan urutan-urutannya, kemudian melakukan kalibrasi alat dan juga melakukan monitoring kinerja sistem irigasi. Nah, di sini agar operasi jaringan irigasi dapat dilaksanakan dengan baik, harus tersedia beberapa pendukung. Yang pertama adalah peta wilayah kerja. Ya, ada peta wilayah kerja, pengelolaan irigasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Skala minimum ini 1:25.000 nih peta kerja. Atau disesuaikan dengan plotting, nanti ada sumber airnya di mana, waduk, bendung, saluran induk, dan lahan irigasinya. Kemudian ada peta DI ya, peta daerah irigasi. Ini skalanya 1:5.000 atau disesuaikan ya dengan batas daerah irigasi dan plotting saluran induk dan sekunder ya primer ya saluran induknya maksudnya bangunan air lahan irigasi serta pembagian golongan ya jadi ini untuk peta daerah irigasi skalanya lebih detail lagi ya. Kemudian yang ketiga adalah skema jaringan irigasi dan bangunan menggambarkan saluran induk dan sekunder, bangunan air dan bangunan lainnya yang ada di setiap ruas dan panjang saluran. Petak tersier dengan skala dengan debit rencana, luas petak, kode golongan yang masing-masing dilengkapi dengan nomenklatur. Ya, jadi ini adalah pendukungnya. Ya, data pendukung yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan operasi, mulai dari rencana, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi. Oke, kemudian yang kedua adalah kegiatan pemeliharaan. Ya, kalau tadi kita mendiskusikan kegiatan operasinya, sekarang pemeliharaannya. Nah, pemeliharaan ini juga ada 4. Kalau di eh, operasi ada 3 ya. Kalau untuk pemeliharaan ada 4. Yang pertama adalah inventarisasi ya kondisi jaringan irigasi. Ya ini kondisi seperti apa kondisi aktualnya. Kemudian untuk pemeliharaan ada perencanaan, pelaksanaan,
dan pemantauan serta evaluasi ya, maaf ya, monitoring dan evaluasi. Ya, ini ada tambahan di awal adalah inventarisasi kondisi jaringan irigasi yang existing. Nah, ini jenis-jenis pemeliharaan ya dari jaringan irigasi ya. Terdiri dari yang pertama pengamanan jaringan irigasi. Ya, jangan sampai jaringan irigasinya ini tidak aman ya. Banyak di apa jadikan apa bahan untuk dirusak misalkan atau diganggu. Nah, ini sudah ada pengamannya. Kemudian ada pemeliharaan rutin, ada pemeliharaan berkala, ada penanggulangan atau perbaikan darurat. Ya, kalau rutin berarti mungkin ada mingguan, ada harian, begitu. Kalau berkala, ya, misalnya lebih waktu-waktu tertentu. Ya, kalau penanggulangan atau perbaikan darurat ini kalau misalnya ada event atau kejadian-kejadian tertentu, gitu. Kemudian ini bagian dari pengamanan apa saja. Jadi supaya aman tadi dari apa intervensi warga misalnya, intervensi masyarakat, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan. Misalnya apa? Melarang mengambil batu, pasir, dan tanah pada lokasi kurang lebih 1.500 meter sebelah hulu dan 1.000 meter sebelah hilir dari bendung irigasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, contohnya ini. Kemudian tindakan pengamanan kalau tadi pencegah, kalau tindakan pengamanan misalnya membuat bangunan pengamanan di tempat-tempat yang berbahaya, misalnya di sekitar bangunan utama ada sipon ya, luas saluran yang tebingnya curam, daerah yang padat penduduk dan lain sebagainya. Nah, ini dibuat bangunan pengamanan ya. Ya, jangan sampai nanti ada masyarakat yang terpeleset jatuh misalnya ke saluran. Nah, ini perlu ada tindakan pengamanan. Oke, tadi ada pemeliharaan rutin berkala dan kedaruratan. Nah, di sini lebih dibahas lebih rinci apa saja yang termasuk kegiatan pemeliharaan rutin. Ada yang sifatnya perawatan, ya. Ini memberikan misalnya minyak pelumas pada bagian pintu, membersihkan saluran dan bangunan dari tanaman liar dan semak-semak, kemudian membersihkan saluran dan bangunan dari sampah dan kotoran, kemudian pembuangan endapan lumpur di bangunan ukur, kemudian memelihara tanaman lindung di sekitar bangunan dan di tepi tanggul saluran. Nah, ini bersifat semuanya adalah perawatan. Ada yang bersifat perbaikan ringan, misalnya menutup lubang-lubang bocoran kecil di saluran atau di bangunan, kemudian perbaikan kecil pada pasangan, ya misalnya siapa pakai plesteran yang retak atau beberapa batu muka yang lepas ya. Jadi ini sifatnya ringan ya, bukan kedaruratan. Nanti kalau kedaruratan ada yang lain ya. Ini bersifat perawatan rutin. Nah, kemudian ada yang perawatan berkala, maaf, pemeliharaan berkala. Ya, pemeliharaan berkala merupakan kegiatan ya, perawatan dan perbaikan yang dilaksanakan secara berkala. Yang tentunya direncanakan dan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi irigasi ya dan dapat bekerjasama dengan P3A. P3A itu artinya petani pengguna air. Kalau GP3 berarti gabungan petani ya pengguna air. Ya, kalau eh, IP3A ya. Kalau IP3A itu adalah eh, induk ya, induk perkumpulan petani ya pengguna air atau pemakai air ya. Jadi saya ulangi lagi kalau P3A itu adalah perkumpulan petani pemakai air. Kalau GP3A ya gabungan petani pemakai air. Ya, dari GP3A digabungkan menjadi IP3A. IP3A adalah induk perkumpulan petani pemakai air. Ya.
Ya, ini adalah nanti adalah kelompok-kelompok tani yang dia berkumpul ya, ya seperti kayak Gapoktan ya, gabungan. Tapi di sini di bawah Kementerian PU biasanya. Ya. Nah, di sini nanti pemeliharaan bekerja sama dengan mereka secara swakelola berdasarkan kemampuan lembaga tersebut dan dapat pula dilaksanakan secara kontraktual. Nah, di sini kegiatan pemeliharaan berkala meliputi pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan, misalnya apa? Pengecatan pintu, ya, pembuangan lumpur di bangunan dan saluran, ya, karena sedimentasi. Kemudian pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan, perbaikan bendung, ya, bangunan pengambilan dan bangunan pengatur misalnya, ataupun perbaikan bangunan ukur dan kelengkapannya. Kemudian perbaikan saluran, ya, perbaikan pintu-pintu dan skot bulb, perbaikan jalan inspeksi, perbaikan fasilitas pendukung seperti kantor, rumah dinas, rumah PPA, ya, ya, penjaga pintu air, ya, dan POB, ya, kendaraan dan peralatan. Kemudian ada pemeliharaan berkala yang bersifat penggantian, misalnya mengganti pintu air atau mengganti alat ukur. Nah, ini semua ada kegiatan pemeliharaan berkala. Nah, yang terakhir tadi adalah penanggulangan atau perbaikan darurat. Ya, perbaikan darurat dilakukan akibat bencana alam, misalnya. Ya, kayak kemarin misalnya di Sumatera, ya ada bencana alam, tentu jaringan irigasi pasti rusak. Ya, dan atau kerusakan berat akibat terjadinya kejadian luar biasa. Ya, kejadian yang apa force majeure seperti pengerusakan atau penjebalan tanggul, longsoran tebing yang menutup jaringan, tanggul putus dan lain-lain, dan penanggulangan segera dengan konstruksi tidak permanen agar jaringan irigasi tetap berfungsi. Ya. Intinya adalah di sini adalah penanggulangan segera, ya, supaya jaringan irigasi tetap berfungsi. Nah, di sini kegiatan pemeliharaan tentu harus ada indikator keberhasilannya. Apa saja indikator keberhasilan kegiatan pemeliharaan? Di antaranya adalah terpenuhinya kapasitas saluran, ya, sesuai dengan kapasitas rencana. Kemudian terjaganya kondisi bangunan dan saluran. Di sini kondisi baik jika kerusakan di bawah 10% dari kondisi awal bangunan, ya, awal dibangun, dan saluran, ya, diperlukan pemeliharaan rutin. Ada nanti rusak ringan. Rusak ringan itu juga kerusakan 10 sampai 20% ya dari kondisi awal bangunan dan saluran. Nah, di sini diperlukan pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan ya. Jadi kalau tadi hanya pemeliharaan rutin saja kalau di bawah 10%, tapi kalau sudah naik 10 sampai 20% ini kerusakan ringan, perlu kegiatan perawatan dan pemeliharaan berkala. Kemudian rusak sedang itu 21 sampai 40% ya dari kondisi awal bangunan dan saluran. Ini diperlukan pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan. Kalau tadi ini perawatan, ini perbaikan. Kemudian terakhir kalau rusak berat itu kalau di atas 40% dari kerusakannya itu dari kondisi awal bangunan dan saluran. Nah, di sini diperlukan pemeliharaan yang bersifat perbaikan berat atau penggantian. Ya, jadi ini klasifikasi kerusakan dan pemeliharaan yang harus dilakukan. Kemudian meminimalkan biaya rehabilitasi jaringan irigasi dan tercapainya umur rencana jaringan irigasi. Nah, ini semua adalah kegiatan keberhasilan, indikator keberhasilan pemeliharaan jaringan irigasi. Nah, sekarang masuk lebih teknis lagi, ada namanya tata cara OP ya, tata cara operasi irigasi. Ya, kalau tadi kita sudah bahas lingkup kegiatan operasi maupun lingkup kegiatan pemeliharaan. Nah, sekarang adalah tata cara operasi irigasi. Nah, tata cara operasi irigasi ini ada empat. Yang pertama adalah perencanaan operasi jaringan irigasi, kemudian pelaksanaan operasi jaringan irigasi, yang ketiga pemanfaatan sumber lain, ya, jadi ada air lain yang bisa dimanfaatkan, dan terakhir monitoring dan evaluasi. Ya, ini adalah tata cara ya.
Nah, di sini untuk perencanaan ya dari awal adalah ya perencanaan penyediaan air tahunan. Tadi sudah sempat singgung nih semua ya ini ya. Perencanaan tata tanam tahunan, rapat komisi irigasi, SK Bupati, rencana pembagian dan pemberian air ini sekali juga sudah dibahas ya. Perencanaan pembagian dan pemberian air pada jaringan sekunder dan primer. Kemudian pelaksanaan juga sama tadi adalah laporan keadaan air dan tanaman, penentuan kebutuhan air di pintu pengambilan, pencatatan debit saluran ya. Ini semua tadi sudah ada formnya ya. Ini sama ini hanya mengulang lagi untuk kegiatan pelaksanaan, termasuk perhitungan faktor K, realisasi luas tanam per DI maupun per kabupaten dan kota, dan pengoperasian bangunan pengatur irigasi. Ini bagian dari pelaksanaan. Nanti semua ada belangkonya. Nah, di sini untuk menghitung faktor K ini rumusnya ya. Ada K sama dengan Q tersedia di bendung dibagi Q yang diperlukan di bendung. Jadi kalau yang tersedia dan diperlukan ini sama, maka K-nya bernilai 1. Kalau yang tersedia lebih besar dari yang diperlukan, maka dia K-nya lebih dari 1. Tentu yang bagus ya. Tapi kalau yang tersedia lebih kecil dari yang diperlukan, maka kurang dari 1. Nah, ini yang harus diantisipasi. Nah, ini yang tadi yang belum dibahas, ada satu lagi adalah pemanfaatan sumber lain. Ya, kalau tadi kan sebenarnya sudah perencanaan, pelaksanaan, dan monef. Nah, di sini ada tambahan pemanfaatan sumber lain. Misalnya, tadi kan biasanya jaringan irigasi itu diambil dari air sungai, ya, yang di bendung, ya, menjadi saluran primer, sekunder, dan tersier, dan seterusnya. Nah, kalau ada sumber lain, misalnya menggunakan air tanah atau conjunctive use ya. Jadi ini sebagai sumber lain, sebagai fungsi konjungtif. Air tanah dapat merupakan sumber air utama atau secara terpadu bersama-sama dengan air permukaan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi atau conjunctive use. Pengelolaan terpadu dalam penggunaan air permukaan dan air tanah diperlukan terutama pada pemanfaatan air tanah sebagai pengganti air irigasi permukaan pada musim kemarau atau sebagai tambahan atau suplesi, ya, tambahan itu suplesi ya tambahan bagi irigasi air permukaan. Ya, jadi sifatnya itu untuk apa kebutuhan pada musim kemarau atau suplesi pada jaringan irigasi permukaan ya. Ini adalah air tanah yang kita sebut sebagai conjunctive use ya. Ada kemudian pemanfaatan kembali drainase reuse ya. Jadi reuse itu berarti air yang sudah dibuang dimanfaatkan lagi. Nah, ini biasa di negara-negara maju ini dia menggunakan sistem sirkular. Pada daerah-daerah irigasi yang tanahnya sangat porus, di mana terpori ya, di mana air merembes ke saluran drainase, maka air tersebut dapat dimanfaatkan ke lahan kembali seperti menggunakan nanti pompanisasi dan gravitasi ya. Atau sistemnya misalnya kalau gravitasi itu plot to plot dari satu plot orang ke plot yang lain. Atau kalau memang tidak memungkinkan gravitasi menggunakan pompa ya, ya, ya. Yang paling gampang biar sistem polder misalnya ya. Oke, nah ini adalah kegiatan pemanfaatan sumber lain. Yang terakhir adalah MONEF. Tadi MONEF juga sebenarnya sudah disinggung ya, yang meliputi 3 kegiatan ya, monitoring pelaksanaan operasi, kalibrasi alat ukur, dan evaluasi kinerja sistem irigasi. Di sini evaluasi ya kinerja sistem irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja irigasi yang meliputi peranan fisik, produktivitas tanaman ya, sarana penunjang, organisasi personalia ya, dokumentasi maupun kondisi kelembagaan P3A-nya. Nah, ini untuk tata cara pelaksanaan pemeliharaan. Ini juga sebenarnya tadi sudah disinggung ya, yang agar pemeliharaan bersifat optimal. Yang pertama tadi kan inventarisasi ya, kemudian perencanaan, pelaksanaan dan monef ya, pemantauan dan evaluasi ya. Ini juga sudah disinggung ya. Nah, ini ada bagan ya. Di sini ada apa namanya eh, mulai dari inspeksi, perencanaan, persiapan, pemeliharaan swakelola, pemeliharaan diborongkan, pemantauan evaluasi dan tingkat. Ya, jadi kita yang pertama yang paling atas ini juru atau pengamat
Ini paling ini di bawah ya. Nah, di sini nanti ada inspeksi rutin ya. Sifatnya bisa juga dia tadi secara pemeliharaannya swakelola ya. Inspeksi nanti dia mengisi O1 01 PP berarti ini pemeliharaan. Nanti juru atau pengamat ini mengisi laporan inspeksi rutin kerusakan jaringan irigasi ya. Jadi harus real ya. Nah, kemudian pengamat, ya kalau dulu di pengamat, nah di sini dia mengisi ya untuk inspeksinya yang harus dilakukan adalah penelusuran. Nanti dia mengisi 02P ya blankonya. Ya di sini isinya adalah laporan penelusuran kerusakan jaringan irigasi ya dari yang ini digabungkan ya. Termasuk ada 03P ya laporan kerusakan akibat bencana kalau ada. Nah, ini semua dilakukan oleh BCP pengamat ya. Untuk pelaksanaan ini ya nanti perlu persiapan dia perlu mengisi 06P ya daftar kebutuhan bahan swakelola, 07P ya daftar kebutuhan bahan swakelola secara berkala. Kalau ini berkala ya kemudian ini rutin ya pemeliharaan swakelolanya rutin. Kemudian ada 08P laporan bulanan pekerjaan swakelola yang harus diisi pengamat. Dan juga nanti 909P ini laporan bulanan pekerjaan kontraktual. Kemudian dilaporkan dari sisi pengamat ini ke dinas kota atau kabupaten. Ya, di sini ya nanti mereka mengisi ya BCP dinas kabupaten atau kota ini mengisi 04P, 05P. Ini merupakan program pemeliharaan swakelola dan kontraktual. Ya, kemudian ada AKNOP ya. Kemudian di sini untuk persiapannya mereka mengisi 08P, kemudian program swakelola dan juga 08 09P program yang diborongkan ya. Kemudian nah ini ya nanti diintegrasikan dengan laporan tadi ya 08 ini ya. AKNOP ini kepanjangan dari angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan ya. Jadi ya. Jadi semua nanti di ini ya. Ini beberapa belangko-belangkonya ya. Dari belangko ini kemudian diupdate lagi yang dari apa eh, pengamat. Di sini kita lihat kan jadi data dari dinas kota atau kabupaten masih harus diberikan kepada pengamat. Nah, pengamat ini pun nanti akan diverifikasi lagi oleh dinas kota atau kabupaten dengan mengisi belangko 08P, 09P. Isinya adalah laporan bulanan pekerjaan swakelola dan laporan bulanan pekerjaan kontraktual. Digabungkan menjadi 010P nanti laporan tahunan realisasi pekerjaan pemeliharaan. Jadi intinya terakhirnya di sini. Baru terakhir nanti dari sini semua akan diajukan ke kabupaten atau provinsi atau pusat bahkan tentu sesuai kewenangan ya karena ada batasannya ya kalau misalnya luas di atas 3.000 hektar itu kalau nggak salah itu kewenangan pusat. Kalau 1.500 sampai 3.000 itu kewenangan provinsi. Kalau di bawah 3.000 hektar, 1.500 hektar itu di bawah kabupaten. Nah, nanti sini dia membuat program-program berdasarkan hasil semua dari belangko-belangko yang diisi ini untuk kegiatan pemeliharaan. Oke, nah terakhir tentang kelembagaan dan sumber daya manusia ya SDM ya. Kelembagaan dan sumber daya manusia yang dimaksud adalah kelembagaan dan sumber daya manusia petugasnya dalam kegiatan operasi ya dan pemeliharaan di tingkat lapangan. Nah, di sini nanti ada pembagiannya, ada tugas dan tugas pokok dan fungsi petugas operasi dan pemeliharaan. Ada mungkin yang paling bawah ya, paling kecil itu mulai dari pekerja atau pekarya saluran. Ini yang misalnya ya, nanti ada tugasnya masing-masing nih. Kemudian di atasnya dikit ada petugas pintu air PPA, ya, dan juga petugas penjaga pintu air atau petugas pintu air. Di atasnya ada petugas operasi bendung POB. Kemudian di atasnya lagi ada staf ranting atau pengamat ya tadi ya. Ada UPTD
cabang, dinas, dan korwil. Di atasnya lagi nanti ada petugas mantri atau juru pengairan, juru ya. Di atasnya lagi adalah kepala ranting atau pengamat atau PTD dari cabang atau dinas, cabang dinas. Nah, ini adalah SDM-SDM yang nanti mengurusi operasi dan pemeliharaan. Nah, masing-masing tadi ada tugasnya, ada tupoksinya. Ya, kita mulai dari yang paling tinggi ya, kepala ranting atau pengamat UPTD cabang dinas mempersiapkan penyusunan RTTG ya, rencana tanah tata tanam global. RTTD, maaf RTTG, G itu global ya, rencana tata tanam global. RTTD rencana tata tanam detail ya, sesuai usulan masyarakat ya, petani P3A, GP3 atau IP3A. Tadi menentukan besarnya faktor K ya, tadi yang antara tersedia dan kebutuhan untuk pembagian air jika debit sungai menurun. Kemudian rapat di kantor ranting ya, setiap minggu untuk mengetahui permasalahan operasi. Hadir para mantri, juru pengairan di sini semuanya, termasuk petugas pintu air, petugas operasi bendung serta P3A, GP3A dan IP3A ya. Jadi ada rapat di sini. Nanti yang dia akan memimpin misalnya. Kemudian menghadiri rapat di kecamatan dan dinas PSDA kabupaten, membina P3A, GP3A, IP3A untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan operasi. Kemudian membantu proses pengajuan bantuan biaya operasi yang diajukan P3A, GP3A maupun IP3A. Kemudian membuat laporan kegiatan operasi ke dinas atau balai, ya, balai besar wilayah sungai misalnya. Nah, tadi ini kaitannya kegiatan kepala ranting yang berkaitan dengan operasi, ada kepala ranting yang berkaitan dengan pemeliharaan. Ya, tugasnya rapat di kantor setiap bulan untuk mengetahui permasalahan ya. Jadi ini benar-benar rapat itu tidak hanya formalitas ya. Jadi dia untuk mengetahui benar-benar permasalahan pemeliharaan. Jadi di sini nanti hadir semuanya, di stakeholder semuanya. Kemudian menghadiri rapat di kecamatan ya, yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan, membina P3A, GP3A, IP3A ya agar ikut aktif tidak hanya operasi tapi juga kepemeliharaan, membantu pengajuan biaya pemeliharaan, ya, membuat laporan kegiatan pemeliharaan ke dinas atau balai. Kemudian yang tugas yang kedua adalah tugas petugas mantri atau juru pengairan, juru ya. Nah, di sini tugas untuk operasinya dia membantu kepala ranting tadi, ya, pengamat UPTD atau cabang dinas KW untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi. Jadi dia membantu atasannya. Di antaranya adalah melaksanakan instruksi dari ranting tentang pemberian air pada tiap bangunan pengatur, memberi instruksi kepada PPA ya, menjaga pintu air ya, untuk mengatur pintu air sesuai dengan debit yang ditetapkan, memberi saran kepada petani tentang awal tanam dan jenis tanaman yang cocok, pengaturan giliran ya, mengisi papan operasi atau papan eksploitasi. Ya, jadi ini harus dilakukan oleh juru kaitan dengan kegiatan operasi. Kaitan dengan pemeliharaan ya, ini membantu kepala ranting untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan. Kemudian mengawasi pekerjaan pemeliharaan rutin yang dikerjakan oleh para pekerja saluran PS ataupun petugas pintu air. Mengawasi pekerjaan pemeliharaan berkala yang dikerjakan oleh kontraktor. Ya, jadi ini tugas dari juru. Kemudian staf ranting pengamat UPTD ya cabang dinas ya, ini stafnya membantu, tentu tugasnya dia membantu kepala ranting ya pengamat UPTD cabang dinas Korwil dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ya, jadi membantu tugasnya. Kemudian POB ya, petugas operasi bendung, ada tugasnya yang berkaitan dengan operasi dan juga pemeliharaan. Melaksanakan pengaturan pintu penguras bendung terhadap banjir yang datang ya. Jadi kalau Anda pernah datang di bendung ya yang ada di apa itu eh Cilebendi, bukan Cilebendi ya, yang di dekat misalnya itu yang eh, bangunan hidrolika ya, mata kuliah bangunan hidrolika nanti, ya di situ adalah POB, ada petugas operasi bendung. Nah ini tugas-tugasnya
melaksanakan pengaturan pintu penguras bendung terhadap banjir yang datang, melaksanakan pengoperasian pintu air di kantong lumpur, membuka atau menutup pintu pengambilan utama sesuai dengan bit dan jadwal yang direncanakan, mencatat besarnya debit yang mengalir atau masuk ke saluran induk pada belangko operasi, mencatat elevasi muka air banjir. Nah, ini kegiatan operasi. Yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh POB adalah melaksanakan pengurasan kantong lumpur, memberikan minyak pelumas pada pintu-pintu air bendung ya nih, melaksanakan pengecatan pintu dan rumah pintu secara periodik, mencatat kerusakan bangunan dan pintu air pada belangko pemeliharaan, membersihkan semak belukar di sekitar bendung. Kemudian yang kelima, petugas pintu air yang berkaitan dengan operasi dalam membuka dan menutup pintu air sehingga debit yang mengalir sesuai dengan perintah juru atau mantri pengairan dengan mempertimbangkan permintaan P3A sesuai kebutuhan untuk tanaman pangan. Dia harus 24 jam nih membuka atau menutup pintu air. Kemudian kaitannya pemeliharaan, memberi minyak pelumas, melaksanakan pengecatan pintu pintu air ya. Kalau tadi kan pintu di bendung, ini pintu airnya secara periodik, membersihkan endapan sampah di sekitar bangunan, bangunan sadap, ya bagi sadap dan di sekitar alat pengukur debit, mencatat kerusakan bangunan air atau pintu air pada belangko pemeliharaan, kemudian melihara saluran sepanjang 50 meter di sebelah hilir bangunan sadap. Ini tugas PPA. Yang terakhir adalah pekerja bekali saluran. Nah, ini tugasnya dia membersihkan saluran dari gangguan rumput, sampah, dan lain-lainnya. Misal hewan atau ternak. Nah, ini PS namanya, pekerja atau pekarya saluran. Membersihkan endapan dan sampah di sekitar bangunan penting, ya, bangunan bagi, sipon dalam, dan sebagainya. Menutup kebocoran kecil di sepanjang saluran termasuk pengambilan air tanpa izin liar. Ya, ini biasanya ada yang ambil air liar, merapikan kemiringan talut saluran, ya ini ya, dirapikan ya, mungkin ada tanaman-tanaman yang licin, ada lumut ya, dibersihkan. Menghalau ternak atau ya contoh kerbau, sapi ya supaya tidak masuk dan merusak saluran. Kemudian melaporkan kalau ada kerusakan saluran yang cukup parah. Nah, ini yang dilakukan oleh pekerja atau pekarya saluran. Itu saya kira ya untuk kelembagaan tadi dari mulai atas sampai yang di bawah. Nah, kemudian kebutuhan tenaga pelaksana operasi dan pemeliharaan. Di sini setiap kepala ranting, pengamat, UPTD atau cabang dinas atau korwil itu satu orang, cuma orang. Nanti dibantu 5 staf ya. Nah, satu kepala ranting ini semuanya ini satu cabang dinas korwil ini dia me, apa, membawahi yang mengatur 5.000 sampai 7.500 hektar. Ya, jadi butuh 6 orang yang ngatur ini. Kemudian nanti mantri atau juru pengairan itu satu orang per 7.750 sampai 1.500. Ya, jadi kalau misalnya ya luasnya misalnya 6.000 berarti butuh 4 orang misalnya. Ya. Kemudian POB ya petugas operasi bendung ini satu orang per bendung, satu orang per bendung. Jadi ada satu orang per bendung yang dapat yang standby ya. Bisa ditambah beberapa pekerja untuk bendung besar ya. Kalau bendungnya besar, tentu POB-nya juga lebih dari satu. Kemudian PPA, petugas pintu air ini satu orang per 3 sampai 5 bangunan sadap dan bangunan bagi pada saluran yang jaraknya 2 sampai 3 kilometer. Dari layangannya ini 1.150 sampai 500 hektar. Jadi kalau misalnya ini ya tinggal dibagi saja. Kalau 7.500 berarti ya kurang lebih 15 orang ya satu DI ya, penjaga pintu air. Dan tentu tergantung dari jumlah bangunan sadap dan bangunan baginya. Kemudian PPA atau PS ya, pekerja pekerja saluran ini satu orang per sepanjang 2 sampai 3 kilo ya. Jadi dibagi-bagi nanti ya berdasarkan panjang saluran. Jadi satu orang dia cover 2 sampai 3 kilo saluran ya. Jadi dia bertanggung jawab tentang apa terhadap saluran tersebut. Oke, saya kira itu ya tentang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Demikian ini materi terakhir ya, silahkan
pelajari materi-materi yang sudah saya berikan. Selamat menempuh ujian akhir semester. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.